teman-teman, kembali lagi sama aku, Puput Navalia. Kali ini aku mau bahas tentang ketergantungan gadget pada anak dalam pandangan, filsafat, dan ilmu pendidikan. Coba kita lihat kondisi di sekitar kita. Seringkali kita melihat anak-anak terlalu fokus pada layar gadgetnya daripada ngobrol bareng orang tua atau bermain sama teman-temannya. Fenomena ini sering terjadi semenjak pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Awalnya, gadget digunakan sebagai media belajar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penggunaannya meluas menjadi sarana hiburan yang sulit dipisahkan dari kehidupan anak-anak. Pertanyaannya, apakah gadget menjadi penyebab utama? Atau justru cara kita mendidik anak yang perlu dievaluasi? Inilah alasannya mengapa fenomena ketergantungan gadget pada anak penting untuk dibahas. Ilmu pendidikan, masa anak-anak adalah masa emas atau golden age, di mana perkembangan otak, karakter, moral, dan kemampuan bersosial itu sangat meningkat. Pada masa inilah, pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika waktu anak-anak dihabiskan di depan layar, maka kesempatan mereka untuk belajar berkomunikasi, kerjasama, berempati, dan mengenal lingkungan sekitar menjadi berkurang. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya membentuk manusia secara utuh menjadi kurang optimal. Jika kita melihat dari perspektif filsafat pendidikan, persoalannya sebenarnya bukan dari gadget itu sendiri. Tempat pendidikan memandang teknologi hanyalah sebuah alat. Nah, permasalahan yang muncul ketika manusia kehilangan arah dalam menggunakan alat itu. Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas dalam akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan bisa menahan diri, juga memiliki nilai-nilai moral. Ketika anak menggunakan gadget tanpa pendamping, maka fungsi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia menjadi berkurang. Untuk menganalisis fenomena ini, aku menggunakan pandangan dua tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses membimbing dan mengarahkan potensi yang dimiliki setiap anak agar dapat berkembang dengan baik. Artinya, setiap potensi anak harus berkembang secara seimbang, baik intelektual, moral, sosial, dan emosional. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan dari pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan ketergantungan gadget, maka penyelesaiannya tidak hanya dibebani oleh sekolah, tapi orang tua juga perlu mengawasi anak ketika menggunakan gadget, dan sekolah memberikan pendidikan karakter dan literasi digital, sedangkan masyarakat membentuk lingkungan yang mendukung aktivitas sosial anak. Ki Hajar Dewantara juga mengajari semboyan ing marsa sungtulada, ing madya mangun karsa, tuthuri handayani. Maknanya bahwa guru dan orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Soalnya akan sulit meminta anak untuk mengurangi gadget kalau orang tuanya aja, kalau orang dewasanya aja masih terus-menerus menggunakan gadget. Tokoh kedua adalah John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui pengalaman nyata atau learning by doing. Seorang anak belajar bukan hanya melalui membaca atau melihat layar, tetapi mereka juga belajar melalui bermain, berdiskusi, bekerja sama, mencoba, bahkan melakukan kesalahan. Jika sebagian besar pengalaman anak hanya dari gadget, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman nyata itu semakin berkurang. Oleh karena itu, menurut John Dewey, teknologi seharusnya menjadi media pendukung pembelajaran, bukan menggantikan pengalaman belajar secara langsung. Jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia, penggunaan gadget mengalami peningkatan yang sangat besar. Setelah pandemi, hampir seluruh peserta didik terbiasa menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, implementasi pendidikan karakter dan literasi digital masih memiliki banyak tantangan. Tidak semua sekolah memiliki program yang terintegrasi, dan tidak semua orang tua memahami bagaimana mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Akibatnya, gadget sering digunakan tanpa ada pengawasan, sehingga lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan daripada untuk pembelajaran. Menurut aku, solusi pertama adalah memperkuat pendidikan karakter bersamaan dengan literasi digital sejak usia dini. Kedua, guru dan orang tua harus menjadi teladan bagi anak dalam menggunakan gadget secara bijaksana, karena kebanyakan anak kecil itu meniru apa yang orang dewasa lakukan. Tiga, sekolah perlu mengadakan pembelajaran yang aktif, seperti proyek, diskusi, eksperimen, sehingga anak mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Keempat, perlu adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membuat aturan menggunakan gadget sesuai dengan usia anak, sehingga teknologi benar-benar digunakan sebagai sarana belajar, bukan sebagai pengganti interaksi sosial. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan gadget bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pendidikan dan pembentukan karakter. Jika pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, maka teknologi dapat ditempatkan sebagai alat yang membantu proses pendidikan, bukan sebagai pihak yang mengambil peran pendidikan itu sendiri. Jadi, apakah kita sudah berhasil untuk mendidik anak agar dapat mengendalikan teknologi? Atau justru malah anak-anak yang dikendalikan oleh teknologi?